Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat 1. Ini adalah tentang hari Pentakosta ya, hari Pentakosta karena hari-hari ini kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang jemaat mula-mula yang cara hidupnya yang patut kita teladani, kita pelajari ya. Di pasal 2 ayat 1, waktu itu ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tetapi tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Lalu penuhlah mereka dengan apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Nah, waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang disampaikan Roh itu untuk mereka katakan. Orang-orang yang ada di Yerusalem tercengang-cengang. Kenapa mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka tidak mengerti? Kenapa mereka berbicara dalam bahasa yang mereka tidak pakai dalam hidupnya? Itu kan bahasa kami. Begitulah orang-orang itu waktu mendengar ya. Ayat 11 demikian kata firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Mereka tanya-tanya. Ayat 13. Tapi orang lain menyindir, mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada sekelompok orang yang memperhatikan jemaat mula-mula berbahasa roh. Mereka bilang apa? Apa artinya kok mereka bisa bahasa kita? Sama dengan misalnya kalau kita pergi ke Pakistan, lalu di sana orang tiba-tiba bilang begini, ih mejilekel rumah nae, oh kita dengar bahasa Karo, ih kok dia bisa pakai bahasa Karo? Kita pasti tercengang ya, di Pakistan kok ada ya orang pakai bahasa Karo misalnya, atau bahasa Batak, atau bahasa Nias begitu. Kita pasti langsung bingung, kenapa dia bisa pakai itu? Kok dia bisa pakai bahasa kami? Lalu sebagian orang bilang begini, mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus adalah orang yang penuh Roh Kudus. Petrus adalah setelah Yesus naik ke sorga, dia menjadi pribadi yang berubah 180 derajat. Kenapa saya bilang begitu? Ibu bapak kita ingat beberapa waktu lalu kita memperingati tentang peristiwa penyaliban Yesus. Waktu Yesus disalib, waktu Yesus diiringi mereka, waktu mereka mengolok-ngolok Yesus, di situ ada Petrus. Lalu ada perempuan-perempuan bilang, bukankah kau pun murid Yesus? Dia bilang begitu sama Petrus. Petrus jawab apa? Enggak, aku kenal Yesus. Bukan, aku bukan muridnya. Lalu dia pergi lagi, di sana pun ada lagi yang tanya, bukankah kau juga murid Yesus? Apa kata Petrus? Tidak, bukan, dia bukan guruku. Lalu dia pergi lagi, lalu di sana pun orang bilang, caramu ngomong mirip sama Yesus. Itu biasa terjadi. Kalau misalnya di sini hamba Tuhan khotbahnya seperti apa, biasanya mirip itu sama gembala kelompok selnya. Itu biasa terjadi. Bagaimana orang tuanya ngomong, anaknya ngomong begitu, itu biasa. Bagaimana Yesus berbicara, begitu juga lah Petrus berbicara. Makanya orang bilang, ini muridnya juga. Apa kata Petrus?
Bukan. 3 kali dia sangkal Yesus. Kenapa Yesus nggak berani? Bisa saja waktu itu Petrus punya pemikiran begini. Kalau aku ngaku aku ini murid Yesus, bisa saja, mungkin saja orang-orang waktu itu yang ada di situ juga ikut menyindir Petrus. Selain itu bisa olok-olok, bisa juga disiksanya, bisa jadi karena ini juga pengikutnya Yesus. Sehingga Petrus itu tidak ngaku, nggak berani mengaku bahwa dia murid Tuhan. Atau bisa saja begini, Petrus malu. Kan selama ini Yesus selalu bilang, akulah Yesus juru selamat. Nanti aku akan mati dan akan bangkit. Aku ini akan jadi raja. Aku akan mendirikan kerajaanku, kata Yesus. Tapi waktu itu Yesus sedang ditangkap. Yesus itu dipukul. Yesus itu disiksa. Petrus bisa saja punya pemikiran begini. Apa kata dunia? Kalau aku ngaku bahwa itu adalah Tuhanku, dia adalah Yesus yang kukagumi, dan aku adalah muridnya, bisa saja mereka akan bilang gini, tuh apa gurumu bilang? Dia bilang dia akan dirikan kerajaan, sekarang saja kami sudah bisa olok-olok dia. Bisa saja Petrus malu. Tapi lihat Bapak Ibu, di ayat 14 ada perubahan yang luar biasa dalam diri Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Sekarang Petrus itu gak sembunyi-sembunyi lagi. Petrus itu gak takut-takut lagi. Dan dengan suara nyaring. Orang penakut biasanya suaranya lembut, gemetaran. Tapi orang berani suaranya lantang dan nyaring. Petrus waktu ngomong sama perempuan-perempuan waktu Yesus mau disalib, dia sembunyi-sembunyi itu. Enggak, aku enggak kenal Yesus. Siapa Yesus? Pasti ngomong begitu. Suaranya pelan, lembut. Kalau bisa enggak kedengaran sama banyak orang. Kenapa? Waktu itu dia takut sekali. Tapi waktu Roh Kudus sudah penuhi Petrus, Petrus diubah Tuhan yang jadi penakut. Dulu dia penakut sekali, dulu dia malu sekali mengakui Yesus. Sekarang Bapak Ibu lihat dia bangkit berdiri dan dia berkata dengan suara nyaring, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem." Roh Kudus mengubah hidup Petrus. Roh Kudus mengubah hidup Petrus. Dan saya percaya Bapak Ibu, di hari-hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang sama kalau penuhi saya, penuhi Bapak Ibu, itu bisa mengubah hidup kita. Mengubah dari kita yang dulunya takut menghadapi hidup, kita khawatir menghadapi hidup, Roh Kudus itu mengubah kita menjadi berani dan tersenyum menghadapi hidup. Kita yang dulunya khawatir dengan masa depan anak-anak, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita dengan berani menatap masa depan dan kita penuh dengan kepercayaan dan kepastian bahwa Yesus selalu menolong kita. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kalau Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, akan terjadi perubahan di dalam diri kita. Jadi dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Petrus berubah hidupnya, latar belakang hidupnya dia takut, dia malu, tapi sekarang dia menjadi seorang Petrus yang berani. Dan dengan suara yang nyaring dia berkata kepada orang-orang di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, betapa kita merindukan Roh Kudus itu selalu tinggal dalam kita. Betapa kita harus selalu menginginkan bergaul dengan Roh Kudus, hidup Roh Kudus tinggal dalam kita, kita bersama dengan Tuhan, dan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi bagi orang-orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus. Saya melihat banyak sekali contoh-contoh di dalam hidup saya, di sekitar hidup saya, di tengah-tengah jemaat juga. Ketika dia hidup dengan penuh Roh Kudus, banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Dalam hal keberanian saja. Kalau dulu belum beribadah,
bicara, berdiri di jamur nggak berani. Tapi kalau setelah ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekarang kalau disuruh bicara sudah berani. Siapa yang buat? Itu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memenuhi. Di sekolah juga gitu, anak-anak sekolah saya lihat kalau dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, biasanya itu jadi berani. Biasanya itu kalau suruh presentasi ke depan itu nggak takut-takut, udah biasa, udah berani. Siapa yang buat? Roh Kudus. Saya sering dengar anak Tuhan bilang gini, aku pun mau berubah, tapi nggak bisa. Aku pun udah muak dengan dosaku ini, tapi nggak bisa ku tinggalkan. Aku pun nggak mau gini, tapi kadang-kadang nggak bisa ku lawan godaan dari teman-temanku, dari teman kerjaku. Gimana ku buat? Aku pun nggak bisa. Jawabannya saudara, bergaullah dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa ubah saya dan ubah ibu bapak semua. Kekuatan kita memang terbatas, betul kita semua terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Katakan amin. Amin. Ya, jadi kuasa Roh Kudus memberi perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, bahkan jadi yang baik ke arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi kita lihat dari muridnya Yesus, sekarang dari pendengar yang kemudian akhirnya penuh dengan Roh Kudus. Kita baca di pasal 2, masih pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, ini siapa maksudnya? Ini maksudnya orang-orang Yahudi tadi ya, orang-orang yang mendengar Petrus berbicara tadi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Gitu. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu akan selalu begini. Ini orang yang udah mulai penuh Roh Kudus. Tadinya dia hanya dengar, dia mulai bertanya-tanya, mereka ngomong apa sih? Kamu mabuk, kalian mabuk gitu. Tapi setelah mereka penuh Roh Kudus, orang ini tadi pun mulai bilang gini, jadi apa yang bisa kami buat, saudara? Apa yang harus kami perbuat, Petrus, Yohanes, Yakobus? Apa yang harus kami buat? Nah, ini dia. Kalau orang penuh Roh Kudus dengar firman, pasti di hatinya gini, jadi apa yang harus kubuat? Apa yang harus aku buat? Di dalam hati kita, Roh Kudus itu mengubah kita. Apa yang harus aku buat? Tidak merasa selalu paling benar. Itu orang yang penuh Roh Kudus. Waktu dengar firman, apa yang harus kubuat ya? Tidak merasa diri paling benar, tapi memandang kepada kebenaran firman Tuhan. Tadi pemimpin pujian kakak Mama Arnes bersaksi ya kan. Dia dengar begitu. Jadi di hatinya mulai timbul begini. Jadi apa yang harus aku buat? Kan gitu. Itu salah satu contoh orang yang Roh Kudus itu bekerja. Jadi apa yang harus aku buat? Beberapa waktu lalu saya dengan suami pergi ke Brastagi, pulangnya macet waktu liburan ya. Waktu kami sampai di Miki, ada satu mobil yang mogok nggak bisa jalan. Dia sendiri masih muda, masih anak muda. Belum sampai pinggir kali mobilnya ini ke pinggir. Jadi masih mengganggu orang, walaupun orang masih bisa lewat, tapi semua harus belok sedikit gitu. Dia dorong-dorong ke atas itu, ke pinggir Miki supaya nggak ganggu. Nggak bisa karena dia sendiri. Nggak ada pula yang nyetirnya, dia dorong nggak bisa naik turun. Nah, akhirnya Pak Yosef bilang, aku turun ku bantu dulu ya. Iya. Lalu kami pinggir. Nah, tentu kalau kami pinggir, kami akan berada di urutan belakang lagi karena ini jalannya sikit-sikit. Ya udah, kami pinggir dulu. Lalu disorong lah sama Bapak Yosef. Disorong, dia naik ke mobil, lalu akhirnya mobilnya sampai ke pinggir. Nah, setelah sampai ke pinggir, lalu ditanya, mobil lu kenapa? Habis bensinnya, Bang. Oh, ya udahlah, ayo naik kamu ke mobil kami. Kami mau
ke Laugende. Di sana kan ada dekat pom bensin. Sampai di mobil kami tanya, di mana rumahmu? Laugende. Oh, Laugende juga kami bilang. Kalian bang, Laugende juga. Rupanya satu kampung kita gitu ya. Kita nggak saling kenal gitu. Dekat mana rumahmu? Dekat rumah Bapak Reipal rupanya. Jadi itu tetangga Bapak Reipal ya. Nah akhirnya kenapa bisa di hati kita apa yang harus kubuat? Udah dari tadi orang lihat gitu. Dia nggak bisa karena dia sendiri, nggak ada yang bantu. Kenapa? Karena Roh Kudus disuruh. Apa yang harus kamu buat? Apa yang harus kamu buat? Apa yang harus kamu buat? Jadi Roh Kudus itu mengajar kita apa yang harus kamu buat. Jadi dengar firman juga begitu. Jangan apa yang harus istriku buat, enggak. Apa yang harus suamiku lakukan. Nah sampai rumah kamu catat. Nah tadi kan firman Tuhan bilang begini, Pak, kamu harus begini. Kamu enggak. Apa yang harus saya buat? Ayo sama-sama kita katakan. Apa yang harus saya buat? Jadi satu kali Raja Daud itu ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan ini marah sekali. Ini pendeta marah ini sama si Daud. Kenapa Daud ini lakukan dosa? Dosanya apa? Dia ambil istri orang. Suaminya masih ada, diambilnya istrinya ini. Dan setelah dia melakukan itu, dia juga rencanakan bunuh suaminya supaya dosanya yang pertama tadi gak ketahuan, jahat perbuatannya. Dia ambil istri orang tadi namanya Batseba dan akhirnya Batseba itu mengandung. Nabi Nathan itu marah, dia sampaikan firman Tuhan, dia bilang anak ini akan mati. Di Mazmur pasal 51 ayat 1 mulai terus. Daud itu begitu sungguh sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Tuhan, aku tidak akan jadi apa-apa lagi kalau gak ada rohmu dalam hidupku. Jangan ambil rohmu dari hidupku Tuhan. Kenapa? Daud itu tahu kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Karena gak akan ada hati nuraninya yang mengajar dia untuk mengubah sifat-sifatnya. Makanya dia bilang, janganlah rohmu pergi Tuhan. Janganlah tinggalkan aku Tuhan. Jangan pergi rohmu dalam hidupku. Makanya kalau kita anak-anak Tuhan, ada yang menegur kita, sekalipun seperti Nabi Nathan kerasnya, sepertinya kayak petir itu nyambar hidup kita, tapi kalau itu berasal dari Tuhan, bersyukurlah belajar seperti Daud. Oh iya Tuhan, bersyukur ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Beberapa waktu lalu kami suami istri menegur satu orang anak Tuhan. Kami keras menegur, bilang begini. Aku pikir 2 gendangna, aku bilang kami suami istri. 1 bertobat dia, kalau nggak bertobat dia, nggak lagi dia datang ke gereja. Tapi pilih apa kita? Kita biarkan dia terus begitu, tetap dalam dosa, atau kita harus dalam 2 pilihan tadi. Nah akhirnya kami putus, udah sekarang kita tegur aja. Kalau nanti dia nggak bertobat, yang penting kita udah sampaikan firman. Tapi kalau bertobat, puji Tuhan dia akan diubah Tuhan luar biasa. Akhirnya kami dengar kesaksiannya, dia bilang, terima kasih saya sudah ditegur. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia tahu kalau nggak siap ditegur, kalau nggak siap berubah, nggak siap dinasihati, nggak bisa lebih baik. Nah, udah tegur keras nih, udah dimarahi, udah dikasih tahu semua, tapi dia bisa terima. Terima kasih untuk teguran yang membuat aku lebih baik. Jadi kalau ditegur, jangan sakit hati, tapi belajar berkata terima kasih ya. Di Komsel kita diajar, nggak boleh gitu. Misalnya teman kita nasihati kita, jangan sakit hati ya. Bisa saja Tuhan pakai dia untuk menegur kita supaya kita lebih baik. Jadi apa yang harus aku buat? Gitu. Orang yang penuh Roh Kudus selalu apa yang harus saya perbuat. Katakan samping kiri kanannya, apa yang harus kamu perbuat? Iya, apa yang harus kamu perbuat? Yang terakhir, yang terakhir ayat 47 pasal 2.
Oh ya, saya baca dari ayat 46 Bapak Ibu supaya lebih jelas ya. Pasal 2 ayat 46, 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini yang ketiga kalau orang penuh Roh Kudus. Coba kita review dari yang pertama ya. Yang pertama tadi kalau orang yang penuh Roh Kudus bagaimana dia? Ya, berani, ada perubahan. Yang kedua, kalau orang penuh Roh Kudus, dia selalu berusaha berpikir apa yang bisa kulakukan. Nah, yang ketiga, kalau orang yang penuh Roh Kudus itu akan disukai semua orang. Bapak Ibu mau disukai semua orang? Mau ya, semua kita mau disukai oleh semua orang. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya orang yang penuh Roh Kudus perbuatannya perbuatan yang baik. Coba kita lihat di ayat 46. Apa perbuatan orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kalau kita tekun, sehati, berkumpul dalam rumah ibadat, itu perbuatan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Kalau kita di sini suka memecah roti, bagi-bagi, kita membagi makanan kita, apakah itu perbuatan yang menyenangkan? Menyenangkan. Kita hidup tulus hati, tidak main-main, tidak bercabang hati, tidak main suap, tidak main sogok. Apakah itu perbuatan yang menyenangkan? Menyenangkan. Tapi semalam saya renungkan begini, dan mereka disukai semua orang. Saya pikir, waktu itu ada orang Farisi enggak ya di sini? Disukai semua orang. Apakah tidak ada 1-2 orang yang benci mereka? Saya pikir, saya renungkan. Saya pikir pasti waktu itu pun adanya orang yang tidak suka dengan perkumpulan mereka. Buktinya orang-orang Farisi, nanti saudara baca terus itu. Terus berusaha untuk menyudutkan mereka, mempersalahkan mereka, mencari kesalahan mereka. Tapi lihat Bapak Ibu, firman Tuhan itu begitu fokus dengan yang namanya mereka disukai semua orang. Dia enggak fokus pada orang yang segelintir orang tadi, tanda kutip orang Farisi tadi, yang kadang-kadang memang dalam hidup kita buat baik pun mereka bisa saja tidak senang. Secara umum kalau kita jual harta kita, lalu kita bagi-bagikan, secara umum orang senang sekali pasti. Misalnya saudara punya ladang, saudara jual, lalu saudara bagi-bagikan, senang semua orang itu, gak ada yang enggak. Secara umum. Tapi pasti ada juga 1-2 orang yang gak senang. Iya kan, pasti dia bilang, jual ke, ngapain lagi jual-jual, ngapain lagi bagi-bagi, sok kaya lah, inilah. Ada gak begitu? Ada. Itulah orang-orang Farisi tadi. Firman Tuhan gak fokus sama mereka. Firman Tuhan tuh fokus sama yang kebanyakan orang senang dengan perbuatan-perbuatan mereka. Waktu ada orang tekun beribadah, komsel datang, kaum ibu datang. Kalau udah kaum ibu datang berarti kaum pria gak datang kan? Ya, kaum ibu datang. Datang doa Jumat, datang lagi doa-doa yang lain, doa 10 malam datang. Secara umum orang senang, baik sekali dia ya. Tekun dia. Tapi ada gak kira-kira 1-2 orang yang gak senang? Ada juga. Ngapain datang selalu? Tutup lelap kedena, ngapain lah halap gitu? Kan gitu ya. Ada juga orang gitu, ada. Tapi itu tanda kutip Bapak Ibu, itu orang-orang Farisi, udah simpan aja di sana. Firman Tuhan pun gak pandang aku mau pandang kebanyakan yang firman Tuhan bilang, kan gitu ya. Ada orang tulus hatinya, memberi tulus. Tidak bercabang hatinya, jujur, tulus. Kita senang dengan orang tulus.
Anak-anak kalau tulus senang, dia bawakan kita teh. Ini teh Duma. Senang kita kalau tulus. Tapi kalau nggak tulus dibawanya teh kaikas sekali ya teh nih. Udah ada lagi maunya ini, kenapa bawa teh? Kan gitu kita. Banyak orang senang dengan orang tulus, tapi ada juga orang bilang, ngapain kau tulus sekali? Kenapa? Terganggu dia dengan ketulusannya. Karena dalam hidupnya, kalau ada orang tulus di sampingnya, terganggu kepentingannya. Ada orang begitu, jangan fokus ya. Semalam saya baca ini dalam bahasa Inggris, dia bilang gini, dan mereka disukai semua orang. Ada dalam bahasa Inggris dia bilang, enjoying the favor of all the people. Artinya mereka menikmati kebaikan semua orang. Orang yang penuh Roh Kudus itu karena dia juga hidup penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka mereka akan menikmati kebaikan semua orang. Karena memang seperti firman Tuhan bilang, apa yang kita tabur akan kita tuai. Karena kita udah tabur juga yang baik, akan kita tuai yang baik. Waktu hari Jumat, anak saya sekolah, tentengnya tasnya. Diangkut, sampai di sana, turun dia sama kakaknya Meitanya dia pergi. Tapi nggak ingat dia turun, tasnya tinggalkannya di angkot itu gitu. Turun dia. Gak kena dia anak sekolah lah, pemberat nari babanna lo ingat nah. Dalan saja ya. Sampai di sekolah baru temannya Meta bilang, mana tas adekmu yang satu itu? Baru dia tahu nggak ada tasnya. Nangislah dia. Udah jam 8 telepon gurunya sama saya, Bu, anak Ndo Yoselin tasnya tinggal di angkot. Udah nangis dia, katanya lepas malam 1 talinya itu, jadi susah dia gendongnya. Jadi tadi ditentengnya tinggal di sekolah, Bu. Di hatiku, ngomekuah kelati anak kundai, pasti udah takut kali lah dia ini, karena gak pernah barangnya tinggal, pasti gitu di hatiku. Cuman ada yang lebih merisaukanku, karena buku paket ada di dalam. Di mana nanti ku beli buku paket ini? Kemana ku cari? Sementara mobil yang tadi dinaikinya pun aku gak ingat mau beli siapa. Memang aku yang naikkan ke angkot. Di hatiku, Tuhan tolong, kemana aku cari? Ku bilang sama gurunya, udah Bu, tolong tenangkan anak saya ya Bu. Saya usahakan cari, tenangkan anak saya. Iya gak apa-apa. Yang penting udah tahu dia ini ada, dia aku telepon kamu biar tenang dia katanya. Oh iya Bu. Waktu saya nelpon, pulang Bapak Gembala di sini bilang, itu ada orang gitu, ada orang. Aku masih fokus dengan guru tadi yang bilang anakku kehilangan tas, orang di luar tas siapa? Mungkin orang tua murid gitu. Iya bulang, nggak langsung kulihat keluar. Nah setelah selesai bicara, aku bilang itu di luar, kata bulang keluar aku. Rupanya yang di luar supir angkot si Baya. Dia datang bilang, Bu, tadi ndai anak tas anak nduk wakap. Jadi nang kok niku ingat lah aku tanda jangi se Bu, engku wakap ndai Bu. Memang disimpannya di mobil, mungkin kalau enggak jangan diambilnya gitu. Datang aku, warna biru kan Pak? Aku bilang, oh iya, endah ya Bu. Di hatiku, puji Tuhan. Orang ini enggak kenal siapa kami, enggak tahu siapa kami, tapi diusahakannya datang, diantarnya lagi ke sini. Kenapa? Tuhan yang saya percaya yang menggerakkan hatinya. Antarkan kan bisa saja dia enggak repot. Untuk apa? Untuk kemana saja ya, siapa yang perlu bisa jadi. Tapi itu maksud saya bisa menikmati kebaikan orang yang saya tidak kenal. Nah, saya bisa melihat kebaikan-kebaikan orang yang saya tidak pernah berbuat baik sama dia. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya percaya itu karya Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Hari Kamis pun begitu, saya dikirimi paket oleh orang yang gak saya tahu siapa. Lalu dia tulis di situ namanya, Mama Kembar, alamat Alfamart. Nah, karena beberapa kali saya kirim di Alfamart, waktu itu saya masih kenal beberapa pegawainya. Ini saya udah gak kenal pegawainya dan mereka gak kenal saya. Jadi waktu dikasih paket itu mereka gak terima. Mereka bilang, saya gak tahu itu punya siapa. Hari Kamis itu karena kita ibadah, 4 kali udah ditelepon supir ini saya, bolak-balik ditelepon. Ini barang mungkin kalau secara manusia udah kesal dia. Pengirim gak tahu siapa, gak tertulis di situ. Yang dikirimin gak ngangkat, gak tahu dicari di mana. Akhirnya dia bawa, pergilah paket saya, pergi ke Kaban Jahe. Terakhir mungkin dia pikir, coba sekali lagi, dan saya angkat. Apa Bang? Saya bilang, ada paket gak diterima tadi sama Alfamart. Siapa pengirimnya? Aku bilang, gak ada. Aku pun gak merasa ada yang kirim sama aku barang. Jadi aku gak merasa. Terus gimana Bang? Udah gini aja ya Kak,
nanti balik lagi aku dari Kaban Jahe, ku telepon lagi kam, udah dekat nanti aku Pulau Gende, ku telepon lagi kam jemput ke Simpang ya. Iya aku bilang. Lalu akhirnya aku tahu siapa yang ngirim ini, dia bilang, baik kali lah supir itu sama Andu. Kalau yang sekarang ku tahu kebanyakan orang, kalau udah gitu tinggalkannya nya, nggak tahu dicari di mana, pengirimnya pun nggak tahu di mana, udah tinggalkannya itu di loket, itu diusahakannya dicarinya kam, baik kali lah itu. Jadi Bapak Ibu, saya mengalami kebaikan-kebaikan orang, saya mengalami kebaikan orang, saya percaya itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dikerjakan lewat orang-orang yang ada. Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi mari ada satu pepatah bilang begini, dia bilang, tetaplah berbuat baik karena kita memang orang baik. Kan firman Tuhan bilang begitu ya, kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita memang orang baik, jadi tetaplah berbuat baik. Seperti saya bilang, kita tulus hati, gak semua orang senang. Saudara senyum, gini, bisa jadi gak dibalas orang senyum, tapi nguncim. Bisa gitu ya, senyum kam, akan nokoh, bisa jadi terjadi. Tapi karena kam orang baik, tetaplah berbuat baik. Coba senyum kam dulu samping kiri kanan dulu. Dibalasnya apa? Senyum kan? Berarti yang di samping dulu ini bukan orang Parisi. Kalau ada kita senyum, berjut iya, di hati udahlah, mungkin masih orang Parisi lah. Semogalah berubah kan gitu ya. Nanti berubah jadi murid Yesus gitu, didoakan ya. Ada beberapa contoh-contoh perbuatan baik yang saya coba catat-catat semalam. Mungkin bisa jadi pemikiran kita ya. Ikut besuk, nah jemaat Tuhan kalau ada yang perlu besuk, ayo berbuat baik, ikut besuk ya. Bagi-bagi berkat kalau ada ya, menjaga kerukunan, nah jaga kerukunan di sekeliling kita, usahakan kesejahteraan kota kita, gitu kata firman Tuhan. Usahakan kesejahteraan kotamu, karena sejahtera kotamu, kamu pun sejahtera. Kalau kita usahakan sejahtera dengan tetangga kita, kita pun sejahtera. Jadi jaga kerukunan gitu ya. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah bagi anak-anak kami yang sekolah ya. Jangan menjadi pengumpul sampah di situ. Jangan ikut ambil bagian mengotorkan lingkungan sekolah ya. Kami beberapa kali ke sana lihat banyak sampah dekat rumah Mama Daniel. Kami bilang kasihan kali lah kakak Daniel ini. Tiap hari lah ini dipandang-pandangnya. Jangan kami ikut ambil bagian bikin sampah di situ ya. Kalau ada sampah di situ, ada tongnya, masukkan ke tongnya. Iya, kasihan kakak Daniel ini tiap hari itu tengok-tengoknya. Itu terus dicium-ciumnya. Bau itu loh, kami lewat saja pun kadang. Wah, gimana ini kami pikir ya. Jadi itu berbuat baik. Bayar uang sekolah tepat waktu. Nah, ini yang ngomong kepala sekolah ini yang ngomong. Saya sekali ditegur oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ada di sini ada murid yang selalu bayar tuh sebelum tanggal 20, sebelum tanggal 10, sebelum tanggal 5 itu bayar. Padahal saya bilang waktunya paling lama tanggal 20. Akhirnya saya pun buat begitu di handphone, saya buat pengingat. Mulai sekarang saya nggak mau lagi bayar sebelum tanggal 20 di sekolah anak saya. Karena saya aja senang gitu ya, saya aja senang cepat mereka bayar. Kadang-kadang masalah kita bukan nggak ada uangnya, lupa, iya kan? Tahu aku, bukan nggak ada uang kita, lupa. Buat pengingatnya, buat ingatkan gini ya, bunyi handphone kita, oh iya SPP. Kalau nggak ada, bukan itu permasalahan yang saya bicarakan. Yang saya bicarakan adalah sering sekali kita tunda, nanti dulu, besok pun bisa. Lalu kemudian alasan lupa gitu. Kalau bisa kita buat nggak lupa, kenapa tidak? Jadi bayar uang sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir nih, tidak sebar berita yang hoax. Ya, berita belum tentu kebenarannya jangan disebar. Susah membersihkannya. Kalau kita udah bilang perkataan-perkataan yang nggak benar itu cepat nyebar kayak virus corona, cepat. Membersihkannya lama, semua harus divaksin dulu baru sembuh.
Sampai sekarang kita susah-susah karena cepatnya dia nyebar. Kalau belum tentu kebenarannya, stop dulu. Nanti dulu kalau belum benar ya. Jadi tidak sebar berita yang tidak buruk, tapi kita mau menyampaikan yang benar saja. Itu 3 hal yang saya bagi, yang kita renungkan bersama, kita lakukan lagi bersama sepanjang minggu ini. Mari kita dengan penuh kerinduan minta Roh Kudus untuk penuhi hidup kita, miliki komitmen dalam hati kita masing-masing ini. Hati kita masing-masing, Roh Kudus, aku mau terus bergaul dekat dengan Roh Kudus, tinggal di dalam hidupku. Maka ada 3 hal tadi yang akan terjadi. Yang pertama, orang itu akan mengalami perubahan. Yang kedua, orang itu akan terus berkata dalam hidupnya, apa yang bisa aku buat? Ada ide, ada hati, ada kemauan untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, disukai semua orang, menikmati kebaikan-kebaikan dari banyak orang. Puji Tuhan.